Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Saya silahkan juga naik di panggung ini, katanya sebagai pembicara terakhir dari Nasib OGE. Ya, Pak Salim kok mani Desember ini Pak Salim kok makanan ringan sesudah makanan berat sebelumnya. Jadi apa adanya, karena memang usia dan kondisi seperti ini adanya. Saya pernah dikatakan hilang dan berbagai dugaan, kira-kira begini dan sebagainya. Namun pada akhirnya saya tiba kembali di tanah air sesudah kurang lebih 3 bulan di luar negeri. Makkah, Madinah, Turki, Qatar, Bali, sehingga tiba kembali di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Semua tanda tanya itu ini sudah merupakan jawaban, walaupun saya tidak sebutkan secara terperinci dalam kesempatan yang mulia dan terhormat ini. Selain itu, saya bukan pimpinan pondok pesantren Darul Istiqamah lagi. Sesudah kurang lebih 50 tahun, kurang lebih 10 tahun mendampingi orang tua pendiri pesantren, lalu mengamanahkan kepada saya memimpin penuh Darul Istiqamah ini, pusat dan semua cabang-cabangnya. Dan alhamdulillah amanah itu saya terima dan saya patuhi, amalkan sesuai kemampuan. Dan alhamdulillah tidak ada masalah berat, dapat bertabrakan dengan siapa-siapa, dan dapat dukungan dalam dan luar negeri. Bahkan tidak usah disebut sebagai lawan, yang kurang simpati menjadi simpati dan menjadi pendukung setia. Itulah yang harus saya syukuri, berkat dukungan berbagai pihak. Dan tidak lepas doa orang yang berjuang dengan penuh keikhlasan yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya juga mencontoh beliau, abah kita semua. Beliau masih hidup lebih 10 tahun sebelum datang ajal. Maka saya juga melihat sudah perlu kualihkan kepemimpinan pesantren dan kuamanahkan kepada putra bungsuku dari 12 bersaudara
yang lahir dari satu rahim. Karena ada juga yang lahir dari rahim yang lain. Tidak banyak juga dari rahim yang lain. Satu ji. Di situ ada 4 yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra bungsuku dari 12 bersaudara, Mufassir Arif, setelah kembali dari Madinah menimba ilmu kurang lebih 10 tahun, kuliah dan kuamati, dan memang saya sudah sampaikan untuk kembali mendampingi saya di pesantren, dan atas persetujuan dan dukungan putra sulungku, putra tertua dari mereka, Ustaz Dr. Muzakir Arif, maka beliau amanahkan penuh kepadanya. Jadi seluruh keluarga besar pesantren bukan lagi saya menjadi alamat bertalian dengan pesantren, kecuali kepada pimpinan yang baru hendaknya memberikan dukungan positif, termasuk kecintaan dan kesetiaan, agar dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala saya tiada, ternyata berada juga di tempat yang mulia, di tanah haram Makkahul Mukarramah, dan di Madinah Al-Munawwarah Masjid Nabawi. Banyak keajaiban-keajaiban yang di luar dugaan yang sukar dibahasakan atas rahmat, berkah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Turki satu negara dan disegani oleh beberapa negara raksasa di dunia ini, dan sangat disegani, dan diantaranya ada yang tidak menghendaki lagi agar presidennya itu terpilih kembali karena kepemimpinannya dan wibawanya yang luar biasa, dan dengan penuh keberanian dari satu gedung yang berusia ratusan tahun, dari gereja ke masjid, masjid ke gereja, gereja menjadi museum, beliau dengan tegas dan mengembalikan menjadi masjid. Sempat saya berada dan salat 2 rakaat di tempat tersebut, walaupun banyak orang tidak diizinkan masuk. Dan di situ saya melihat tulisan firman Allah yang berbunyi, "Iyyansurkumullah wala ghaliba lakum." Jika Allah sudah menolong kamu, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kamu. Di situ sudah terbayang betapa sikap dan keberanian beliau demi Islam dan mengembalikan Islam kepada asalnya dan dasarnya, sehingga beliau sangat dicintai dan dihormati oleh berbagai pihak. Hari ini pemilihan presiden diharapkan, bahkan di Masjidil Haram pun didoakan agar dokter terpilih kembali, dan kita semua pun yang mencintai Islam dan umat Islam turut berdoa, ya Allah, kembalikanlah beliau kembali menjadi penguasa di negeri yang bersejarah tersebut. Sekarang itu gambaran, kalaupun masih banyak yang lain. Dan usadariku ingat sekali lagi, Papa Salim Malika Iye, ini ada penamatan katanya, itu menunjukkan di pesantren ini ada kegiatan ajar mengajar, ada guru, ada santri, ada kesungguhan, ada ketekunan,
dan ada amalia-amalia yang lain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnatullah. Tidak mungkin terus orang ditamatkan kalau tidak belajar sebelumnya. Terus mendapat ijazah, sertifikat kalau tidak ada perjuangan sebelumnya. Itu sunnatullah namanya. Harus ada usaha. Sama dengan firman Ilahi, lirijali nasibun mimma tasabu walin nisai nasibun mimma tasaban. Laki-laki memperoleh sesuatu berupa nikmat dari Allah berdasarkan usahanya, dan perempuan juga mendapatkan nikmat berupa apa saja, rezeki dengan segala bentuknya sesuai dengan usahanya. Maka janganlah kamu iri melihat mereka yang mendapatkan nikmat, tapi sadari itulah hasil daripada usahanya selama ini. Semoga di akhirat lebih baik lagi daripada itu. Demikian petunjuk Allah yang kita temui di dalam Al-Quran. Namun ada juga kita temui dalam sejarah dan dalam Al-Quran. Ada orang berilmu tanpa usaha, tidak melalui bangku sekolah, bangku kuliah. Ada orang kaya tidak menjadi pengusaha, tidak dimulai dari Pak Gade menjadi pengusaha besar, menjadi orang kaya. Ada pejabat penguasa, raja di raja tidak ada tandingannya. Padahal tidak pernah ada pemilihan apa namanya, pemilihan umum dan sebagainya, tidak pernah ada. Tapi terjadi secara otomatis. Kenapa? Allah berbuat apa yang Allah suka. Allah berbuat apa yang Allah suka, apa yang Allah kehendaki. Makanya ditemui dalam Al-Quran ada seorang hamba Allah, Nabi Allah, didatangi oleh malaikat. Segera kamu akan dapat generasi lagi, anak. Dia heran, walaupun dia berdoa, abasyartumuni ala masanil kibar, kau gembirakan aku di umur tuaku ini. Masuk akal ke itu? Tamu yang sebenarnya adalah malaikat berkata, basyarnaka bil haq, aku gembirakan engkau dengan kebenaran. Ini bukan berita-berita, omongan-omongan yang diada-adakan. Penyampaian ini adalah kebenaran. Dan istrimu segera hamil, walau sebelumnya istrimu dikenal wanita mandul dan tidak pernah hamil. Tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masih heran. Lalu malaikat berkata, ya ahla bait, hai penghuni rumah, barakallah, rahmatullahi wabarakatuh alaikum, rahmat Allah dan berkahnya ada padamu. Maka jangan heran kalau ada sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada walaupun di luar dugaanmu. Ini juga memberi kesan. Kalau ada satu rumah sepenuhnya penghuni rumah itu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu dengan berbagai masalah yang dihadapi, karena yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Termasuk pondok pesantren Darul Istiqamah, pusat dan cabang-cabangnya, termasuk Lapai yang alhamdulillah tetap bertahan, bahkan terus berkembang. Bahkan dari tahun ke tahun ada acara-acara yang seperti ini. Selain itu ditemukan juga di surah Maryam. Maryam didatangi seorang laki-laki. Maryam adalah terkenal sangat menjaga dan memelihara kehormatannya. Tiba-tiba ada laki-laki mendekat. Maryam menjawab, a'udzubillahi minka, aku berlindung diri kepada Allah daripadamu, jangan mendekat. Justru laki-laki itu berkata, aku datang li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberi engkau seorang gulaman, anak yang cerdas, yang pintar. Maryam tambah kaget. Maryam tambah kaget, apakah aku akan mendapatkan anak? Walam yamsatni bashar walam aku bagia. Aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku tidak pernah berbuat serong. Tamu itu berkata, inilah keputusan Allah.
Bahkan keputusan Allah ini sudah ditetapkan dan tidak akan berubah lagi. Maka dia menghilang karena dia adalah malaikat. Famalatu fantabatu, maka hadirlah Maryam tanpa suami dan tanpa laki-laki yang menyentuhnya. Sampai beliau berkata, mitu qabla haza wa kuntu nasyam nasib. Karena malunya dia berkata, matikan aku sebelum aku melahirkan anak, agar aku dilupakan untuk selama-lamanya. Kisah ini banyak kita temui dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Ayub sakit keras, sembuh, tidak masuk rumah sakit, tidak ada dokter. Nabi Yunus ditelan ikan besar dalam ruangan yang tidak berpintu dan berjendela, kegelapan yang berlapis-lapis, dan disebut dalam Al-Quran, fanada fi dhulumat, menyerulah Yunus, Nabi Yunus di kegelapan yang berlapis-lapis. Ternyata sampai seruannya dan doanya menyentuh hati. Dan dia berkata, la ilaha illa anta soba inni kuntu minadh dhalimin. Ikan pun bergerak memuntahkan Yunus sampai di darat dengan selamat, di luar dugaan terjadi, tanpa ada pertolongan dari siapapun. Begitu juga Nabi Zakaria yang sudah tua, betul minta anak, tapi di luar dugaannya tetap dikurniai. Orang bisa berkata, ya karena Nabi, ternyata tidak. Disebut apa rahasianya? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Karena mereka semua, beliau semua itu bersegera pada kebaikan. Kalau ada kebaikan tidak ditunda-tunda lagi, bersegera. Kalau perlu berlomba bersaing dengan yang lain, tidak mau menjadi orang kedua, kalau bisa menjadi orang nomor satu, dan selalu berdoa dengan merendah diri dan merasa takut kepada Allah. Wa kanu lahanacin, dan hatinya selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia makbulnya doa Nabi, para nabi yang tadi disebutkan tadi, adanya dicontoh dan diikuti. Saudaraku semua, dalam keadaan yang seperti ini, aman, tidak ada gangguan, tidak ada beban jiwa dan pikiran, terutama warga Darul Istiqamah, baik santrinya maupun gurunya dan semua yang terlibat dalam pesantren, satu kesatuan, sadar karunia Allah, mulai dari orang kecil sampai kepada orang besar, memberikan dukungan. Pemerintah tidak menduga kenapa gubernur hadir di tempat ini. Itu wakilnya, tapi beliau dan namanya gubernur yang hadir di tempat ini. Banyaknya kegiatan-kegiatan dan acara-acara belum tentu dihadiri oleh gubernur, walaupun anggotanya, tetapi Darul Istiqamah mendapat perhatian, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Api pun bisa menjadi dingin dan tidak menghanguskan Nabi Ibrahim. Laut bisa terbelah sehingga merupakan jalan tol, sehingga Nabi Musa dan pengikut bisa selamat. Langit berhenti menurunkan airnya, ya sama akli wa ya abdi belai, hai air telatkan balirmu. Maka berhentilah banjir dan terdapatlah perahu Nabi. Semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersatulah dengan Allah. Bukan hanya Nabi, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina, sungguh semua orang yang bertakwa bersama Allah dan bersama dengan orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik yang pernah bosan dari satu kebaikan dan kebaikan yang lain. Kasihani yang di bumi supaya kamu dikasihani yang di langit. Irhamu maghfiran yarhamukum man fis sama. Dan ingat, hargai orang yang sebelummu, kasihani orang yang baru kemarin. Laisa minna man la yarhamu sagiran wa yakun. Bukan umatku, kata Nabi, yang tidak mengasihani yang kecil dan tidak menghargai orang yang sebelumnya. Jangan lupa sejarah pesantren ini, siapa sebelumnya. Hendaknya kau memberikan penghargaan. Kalaupun tiada, doakan agar engkau tetap menjadi pengikut Rasul yang sebenarnya. Ini hendaknya itu. Jangan lupa sejarah, jangan menekuk dada setelah tiba giliranmu, tetapi amalkan. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang sesudah mereka, yaquluna berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuhan ampuni dosaku dan ampuni orang yang sebelum aku, dan amalkan dengan sikap dan perbuatan. Berterima kasihlah para santri yang ditamatkan. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada gurumu. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya,
dia pasti tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yaskur lam yaskurillah, adanya berterima kasihlah kepada sebuah orang yang telah berbuat baik kepada apapun kebaikannya, bahkan orang yang berbuat baik balas dengan kebaikannya lebih banyak. Baru saya sadar apa saya kok mikap balik, nah kenapa tambah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.